Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, guys. Hari ini kita pengiriman mesin tetas telur burung unta ke Serang, Banten, di salah satu peternakan burung unta di stable ya, lebih ke peternakan kuda sebenarnya. Tapi dia punya burung unta yang sedang bertelur. Nah, di sini kita antar langsung, sekaligus kita akan bantu beliau supaya burung untanya bisa menetas dan berkembang biak di Serang. Oke, kita barusan sampai di Serang, di Mapsi kurang 15 menit lagi. Nah, mudah-mudahan perjalanan lancar sampai tujuan dan mesin tetasnya juga bisa segera terdisplay. Aduh, banyak barang-barang. Oke guys, sampai jumpa di lokasi. Kita bareng sama Bro Willy. Rekor terjauh sampai Serang. Oke, kita udah mau nyampe nih, kurang 1 menit lagi di stable apa namanya tadi ya? Tahu, ingat ya? Mobil kita. Oke, 1 menit lagi sudah sampai. Kita lihat-lihat ya hewan apa aja yang ada di sana. Yang jelas ada burung unta sudah bertelur. Oke guys, kita udah nyampe tapi kita belum tahu titiknya ya. Kita coba telepon sama Pak siapa namanya ya? Lupa namanya bapaknya, guys. Kita telepon Pak siapa sih? Nah, Pak Raffi, namanya Pak Raffi. Pak Raffi. Halo, assalamualaikum Pak Raffi. Assalamualaikum. Iya. Aku udah di titik. Oh, yang pintu merah bukan? Ada PT Futindo. Aman ya? Oh iya. Saya di dalam. Bentar ada tamu ya. Masuk aja kali. Oke, berarti betul PT itu. Iya benar. Oh iya, siap. Saya masuk. Matur sembah nuwun. Makasih. Oke guys, itu tadi udah bener PT-nya. Kita kelewatan, sekarang kita putar balik. Mundur aja kali ya? Mundur aja guys. Kita mundur, tapi nggak pakai cantik. Teman-teman, kita udah nyampe di Velov Stable. Velov Stable, dan kita udah sama Mas Haji Safi. Nah, kita di sini ngirim mesin tetas ya burung unta, karena mesin tetas telur burung unta di sini sudah ada 3 dan kita harus segera masukkan dia ke mesin supaya bisa menetas. Nah, kita coba lihat di sini. Ini katanya udah ini, Mas ya, udah datang banyak ya kemarin ya. Pada mati 8 ekor tadi. 8 ekor mati. Tadi gimana matinya? Mati 6. Mati 6. Yang 2 tuh mati waktu kecil. Yang 4-nya udah gede. Oke. Terakhir mati tuh tahun lalu ya, Tahun lalu, tahun lalu mati. Nah, kematiannya itu sebenarnya burung unta itu kuat. Jarang banget dia mati sakit. Itu jarang banget sebenarnya. Kematian itu biasanya karena faktor kaki satu, terus kedua makan benda asing. Udah itu aja. Nah, makan benda asing ini tidak langsung mati, Mas. Jadi makan benda asing ini misalnya sekarang makan beling, tidak malamnya mati. Bisa setahun kemudian. Bisa berapa bulan kemudian, karena dia merusak jaringan pencernaan di dalam. Entah itu dia mengiris lambung atau mengiris usus, sehingga usus itu akhirnya menciptakan jaringan baru, menyempit lubangnya dan lain sebagainya. Jadi kematiannya itu nggak langsung mendadak, tapi prosesnya panjang banget. Nah, biasanya diagnosanya cacingan. Cacingan lah, atau mungkin sakit tadi yang jenengan bilang mungkin ototnya dan lain sebagainya. Padahal itu benar-benar dia merintih sakit karena badannya udah nggak bisa bergerak karena jeruannya itu udah hancur, digiling oleh beling atau apa. Nah, biasanya kalau di tempat kita atau di tempat lain ketika kita dijadikan konsultan, kita datangi dan kita bedah.
Kita bedah, kita buka apa sih yang terjadi di tubuhnya dia. Ternyata pernah kita mengalami di Cimory Semarang itu dia makan garpu pop mie. Jadi ada pengunjung yang ngasih makan dan dimakan. Gitu. Nah, burung unta Mas Irfan Hakim juga pernah kasus kematiannya karena makan gembok. Setelah dibedah ada gembok utuh di dalam situ, dan itu kejadian udah lama, nggak langsung. Nah, kasus-kasus seperti itu banyak banget dan berpotensi kematian yang kemarin juga sama, Mas. Mungkin makannya sudah waktu kecil, tapi hancur-hancurnya pencernaan sudah besar. Itu bisa terjadi. Nah, ini kuburannya sebenarnya nih, bawahnya nih. Angker. Kuburan burung unta. Burung unta di bawahnya, teman-teman. Nah, untuk ini nggak seusia ya, Mas? Ya, betinanya tuh lebih muda. Betinanya sebenarnya lebih muda, tapi dia lebih bongsor. Nah, kasus-kasus kayak gini biasanya satu karena faktor genetik, kedua faktor waktu kecil dia pernah sakit mungkin, atau mungkin kalah makan sama teman yang lain. Nasibnya dia hidup, teman yang menang makan malah mati duluan. Itu bisa terjadi. Jadi starternya kalah. Jadi starternya dia harusnya makannya sama-sama banyak, dia kalah sebenarnya. Jadi lebih stunting namanya, stunting. Nah, kasus kayak gini, nyun ngapunten, nggak imbang. Betinanya lebih besar, jantannya lebih kecil. Biasanya dia bermasalah di kawin. Nggak bagus ya? Harusnya jantan itu lebih besar ya? Harusnya lebih besar, lebih tinggi, lebih jangkung. Dan ini termasuk kecil. Karena jantan biasanya 3 meter. 2,5 meter lebih lah, 3 meter. Jadi dengan betina yang ini kurang lebih 2,5 meter, kalau dia berdiri tegak ini 2,5 meter, jantannya harus sama atau lebih tinggi. Ini jantan ini prediksi saya paling sekitaran 2 meter lebih dikit, nggak terlalu tinggi. Dan ini repotnya nanti kalau pas kawin. Jadi kayak tadi jenengan bilang, kipernya harus bantuin masukin penis ke betinanya. Nah, kasus kayak gini dia makan bulu itu bagus. Dia makan bulu ini dia sedang mencari tambahan kalsium sama protein, karena dari bulu ini kalsiumnya tinggi, proteinnya tinggi. Jadi dibiarin aja. Kalau di peternakan itu hal yang biasa, badannya nggak rapi. Kalau display di wisata harus kelihatan sempurna. Kalau di peternakan ya itu udah satu-satunya cara untuk dia dapat kalsium tambahan. Karena kadang-kadang makanan yang kita kasih itu kurang kalsiumnya. Jadi untuk kandang sudah aman banget, tidak ada yang beresiko. Nah, ini ciri-ciri minta kawin. Nah, biasanya jantan yang benar-benar siap mental itu dia bikin sarang, Mas. Bikin sarang, jadi dia bikin kubangan setengah lingkaran di ujung. Biasanya. Berarti ini belum matang ya? Secara biologis dia masih belajar, tapi secara mental dia belum. Secara mental, sebelum dia mengawini, dia tuh sebenarnya bikin sarang dulu. Bikin sarang, menyiapkan sarang untuk si betina bertelur, dan si jantan ini akan selalu memberitahu di situ sarangnya. Jadi dia sering gini-gini kepek ngasih tahu si betina bahwa telurnya di situ. Kalau bertelur di situ. Nah, nanti betinanya akan ke situ. Jadi si betina nggak bertelur secara sembarangan. Nah, itu secara mental kalau dia sudah mateng. Tapi karena ini masih belajar, nggak apa-apa. Toh kita juga tidak terlalu butuh sarang. Karena kita pakai mesin. Kita pakai mesin, jadi setiap ada telur kita ambil. Nah, pengambilan telur juga penting. Ketika dia bertelurnya sore, kita ambil langsung, jangan nunggu menginap. Karena Indonesia penuh dengan bakteri, ini bakteri semua. Kalau kita bisa lihat ini semua bakteri. Nah, telur burung unta itu karena pori-porinya besar, dia berpotensi kemasukan bakteri. Nah, ini kalau bisa malah ditadah ya gitu ya? Ya, kalau bisa menentukan nih, oh ini schedule nelur. Sebenarnya schedule itu jam sama hari itu bisa ditentukan. Oh iya. Dia biasanya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, kalau kita sudah bisa, oh biasanya 3 hari sekali di jam-jam hampir maghrib misalnya, ya udah ditungguin aja. Nanti udah mau nelur ditadahin. Itu langsung disapu pakai sapu tisu basah. Tisu yang antibakteri. Nah, itu aja sih untuk jantan. Secara biologis sperma kayaknya udah mulai matang karena bibirnya merah, kakinya merah, itu tanda-tanda dia birahi berat. Ditambahi aja kalsium sama ininya, Mas. Kalsium kebutuhan si betina, protein kebutuhan jantan. Jadi jantan itu ditambahin proteinnya lagi biar dia lebih panas lagi, lebih birahi lagi. Biasanya kalau aku di farm
tak kasih ulet Hongkong atau daging-dagingan. Jadi pas kemarin kebetulan banyak daging kurban, tak cacahin kasih ke dia. Atau mungkin kadang-kadang tak kasih ayam, tak cacahin kasih dia. Ayam-ayam mati biasanya ada ayam mati, itu mati bukan penyakit ya, bukan virus, mati berkelahi atau apa, saya rajang kasih ke burung unta. Oh gitu. Dia makan, dicampur sama pakannya dia makan. Itu tambahan protein hewani. Dan mungkin sesekali ini dikasih satu wadah kerikil kayak gini. Ditaruh di wadah aja. Di wadah. Nah, kalau di sini kececeran jadi kurang rapi, diwadahin aja, nanti dia makan. Kerikil sebesar itu? Segini-gini nggak apa-apa, segitu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan kebutuhan kerikil cukup penting buat burung unta karena burung unta itu nggak punya rasa kenyang, Mas. Dia terus makan. Kalau dia tidak kenyang, otomatis dia nggak tertarik untuk kawin, untuk bertelur. Jadi dia mikirin perut. Kalau perutnya sudah aman, baru dia mikirin kawin. Nah, salah satu opsinya adalah kerikil ini tadi. Selain kandungan kebutuhannya, dia juga butuh nih mineral, kalium. Kebutuhan di kerikil juga cukup tinggi selain untuk menggiling lemak-lemak jahat di pencernaannya, dibuang. Ini tergolongnya jinak atau? Ini tergolong jinak. Kalau yang ekstrim itu, yang galak itu kayak di tempat saya itu suka nyerang orang. Tapi orang-orang suka yang kayak gitu. Kalau yang jinak orang kurang menantang. Kalau ini jinak bagus. Jadi buat kalau misalnya ada tamu atau apa, interaksi masih aman. Nah ini kalau bisa, kalau mau biar dia tidak terlalu sering makan kayak gini, Mas, dikasih ini entah itu kangkung, entah itu daun-daunan digantung di sini. Digantung, nanti dia akan fokusnya makanin itu daripada makanin ini teman. Karena ini jinak, sebenarnya diumbar nggak apa-apa sih, aman. Iya, aman sih. Diumbar ke sana, tapi nunggu clear pekerjaan. Takutnya dia makan baut. Iya benar. makan paku. Itu intinya, makan benda asing itu dia tidak langsung mati, Mas. Itu yang jadi PR sebenarnya, kita nggak tahu. Karena saya pernah ada kasus nih, pelanggan saya, saya nggak nyebut namanya, kipernya itu cerita ke saya, Mas Aswin, ini kasusnya saya burung unta saya habis makan kunci motor, gimana cara ngeluarinnya? Nggak bisa dikeluarin. Terus gimana? Ya diem aja daripada kamu dipecat. Dia nggak bisa keluar dari adus ya? Nggak bisa, dia akan diem di sini. Dan kematiannya balik lagi. Kamu nggak usah takut, malam ini nggak mati kok. Paling matinya mungkin 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi baru dia bereaksi. Yang disalahin kiper berikutnya ya? Yang disalahin intinya masalah kehilangan kunci nggak bakalan kebongkar lah. Nah itu jadi kematian dia nggak langsung mendadak. Itu yang menjadi permasalahan. Jadi kadang-kadang kita anggap oh baik-baik aja, normal aja, tiba-tiba lemes, kok tiba-tiba mati mendadak, apa? Karena organnya hancur di dalam sebenarnya, hancur, ketusuk-tusuk. Dan biasanya kan kalau tubuh kita ya, tubuh makhluk hidup itu kalau kita teriris atau apa kan ada organ baru, jaringan-jaringan baru yang terbentuk. Sama usus kita pun sama, ketika luka, ketika lecet, mereka akan menutup dengan jaringan baru. Nah jaringan baru ini kan random, bisa lubang ususnya semakin besar atau semakin menyempit. Kalau pertumbuhannya ke dalam kan dia menyempit, otomatis itu bermasalah dengan kesehatannya juga nanti. Apa itu namanya? Pisen, bebek-bebekan, bebek-bebek. Wow. Rusa. Wow. Outputnya wisata? Iya. Perizinan aman? Perizinan lagi satu-satu diurus. Iya, karena itu penting. Jadi meskipun ini bukan hewan dilindungi, kalau saran saya cukup izin peraga. Peraga? Ya, ada izin peraga namanya. Jadi ditonton orang itu bebas, bagus. Kalau disarankan sama teman-teman BKSDA untuk penangkaran, itu sunnah hukumnya. Karena penangkaran itu wajib untuk hewan dilindungi. Nah, kalau hewan-hewan impor tidak wajib hukumnya. Yang jelas kalau mau dijadikan wisata, kita hanya cukup bikin izin peraga aja. Itu menghindari teman-teman LSM yang nanti berteriak tentang eksploitasi dan lain sebagainya. Nah, izin peraga namanya. Ada dari BKSDA juga? BKSDA ya mungkin akan lebih ke apa ya, administrasi ya. Mereka akan
menghimbau untuk segera bikin izin. Tapi sebenarnya secara aturan hukum kita tidak punya izin pun nggak masalah, karena ini bukan hewan dilindungi. Yang penting kita belinya dari tempat yang resmi. Misalnya ketika ditanya ini Mbak dari mana? Oh saya beli dari importir, mana surat impornya ada, atau mungkin kwitansinya ada. Dan itu penting karena sekali lagi itu hal-hal yang kecil, mendasar, tapi kadang-kadang nyerimpetin. Kita lagi ini tiba-tiba digerebek atau apa, itu kan PR juga. Walaupun ini bukan hewan dilindungi, tapi biasanya mereka menggunakan dugaan ini ilegal masuk dalam Indonesia. Kalau kita nggak bisa punya bukti ini dulu beli dari mana, asal usulnya jelas apa tidak, akhirnya kita dianggap wah jangan-jangan dulu ilegal, black market, atau penadah, pencurian dari kebun binatang atau apa. Biasanya tuduhannya ke sana. Kalau kita nggak bisa membuktikan ini asal usulnya jelasnya dari mana. Walaupun bukan hewan dilindungi tetap dicari-cari. Itu penting karena teman-teman semua pasti saya edukasi kayak gitu. Karena kita juga kalau bisa hobi, kita nyari rezeki juga kalau bisa ya nggak usah nyerimpet-nyerimpet. Kecuali jenengan punya hewan dilindungi, jadi akhirnya wajib punya izin tangkar. Misalnya merak hijau, terus punya apa kasuari, kan biar ada temennya nih, hewan raksasa, burung raksasa, selain burung unta ada kasuari. Nah kalau mau punya hewan-hewan kayak itu wajib akhirnya bikin izin tangkar. Aves, Aves nanti kan per kelompok Mas. Jadi kelompok Aves nanti izin itu turun, semua Aves boleh jenengan punya. Nanti mamalia. Oh, jadi penangkarannya bukan untuk semuanya ya? Bukan, untuk per jenis hewannya nanti. Jadi jenengan mau 3 jenis, berarti 3 izin nanti. Itu kayak kalau nggak salah memang cuma 500.000 gitu, secara aturan. Mau rusa apa rencana Mas? Aksis rusa total. Punya? Paling umum. Dulu punya, sekarang nggak, karena gampang mati. Oh itu ya? Jadi gampang stres. Jadi kita kalau ada pesanan kita belanja. Kalau pelihara sendiri, penangkapannya sih, dia itu kematian tertingginya itu pas penangkapan Mas, malahan. Pas kita tangkap, kayak orang jantungan gitu. Jadi dia duk. Pas pengirimannya ya? Iya, penangkapan, perjalanan, pelepasan, itu transisi kematiannya dia tuh. Jadi pas kita tangkap nih, udah ketangkap di dalam box dia kejang-kejang sendiri bisa. Sering banget. Tapi kalau udah nyampe aman ya, kalau udah nyampe seminggu gitu? Ya lewat seminggu udah aman. Makanya kalau bisa beli besok, beli anakan aja. Tingkat stres anakan hewan itu lebih kecil daripada dewasa. Dewasa itu sudah mungkin dia sudah kenal makanan yang lama, sudah kenal lingkungan yang lama. Kalau yang anakan kan masih transisi. Jadi masih lebih mudah ngurusin anakan daripada yang sudah dewasa. Nah kalau beli hewan kalau bisa dari anakan aja. Kalau bisa. Nah tapi ada beberapa hewan yang tidak mudah stres, kayak merak, pisen itu nggak mudah stres. Aman kirimnya. Jadi tingkat kecerdasan hewan itu mempengaruhi tingkat stres Mas. Kalau hewan itu semakin cerdas, semakin gampang stres. Oh iya. Nyamuk. Cukup. Itu udah ada termometer ya? Iya, aku kasih termometer satu, tapi ini hanya sebatas memastikan kondisinya sama dengan yang ada di sini. Tapi ini kayaknya telur terakhir. Nah ini kan beda. Oh yang ketiga ini. Ini yang ketiga kan lebih bagus nih Mas. Ini kan yang ini kan pucet. Ini kekurangan kalsium, yang ini kalsiumnya udah pas. Ini udah pas nih. Jadi dia yang benar memang kayak gini, mengkilat. Kalau kayak gini dia kusam.
Di luar telurnya sehat atau tidak, cangkangnya nggak sehat. Jadi kita bisa lihat pori-porinya tidak sempurna. Pori-porinya kayak ketutup gitu. Kayak ketutup. Nah, ini kuning telur. Kuning telur. Kita bisa lihat tidak ada bakteri. Nggak ada bakteri. Kalau ada bakteri itu ada bercak-bercak hitam. Ada bercak hitam, itu biasanya ada bakterinya. Nah, ini telurnya sehat yang ini. Telur isinya ya. Isinya sehat. Nah, yang ini kan retak nih. Ya, ini retak. Ini ada bercak hitamnya. Mana bercak hitam? Benar, agak susah. Mana? Itu masih kelihatan. Ini. Nanti yang bakalan di situ Mas. Ini bercak ini kan kelihatan nih Mas. Ini bercak sebenarnya ada bakteri yang masuk lewat sini. Ketutup. Nah, dia udah menggerogoti di sini. Ini karena terang jadi agak susah melihatnya. Kalau gelap banget jelas banget. Nah, ini jadi bakteri itu masuk itu ngerusak ini, ngerusak kuning telur. Kalau ini udah rusak Mas, yang ini. Ini udah rusak. Yang ini masih sehat. Sorry, yang ini sudah sebulan ya. Sebulan. Nah, ini kan udah kelihatan banget nih Mas. Bentar. Maman kalau datang suruh ke sini langsung ya. Udah, suruh sini langsung sini. Agak sulit. Aku sih bisa lihat tapi untuk ngejelasinnya agak sulit. Jadi gini, ini hampir semua gelap. Hampir semua gelap. Tadi kita bisa lihat gelap ya. Kalau yang ini tadi kan jernih. Tuh, ya kan Mas? Jernih. Kalau ini kan gelap. Itu sudah penuh bakteri dalamnya. Jadi kalau ini kita pecahin, kuningnya sudah enggak. Kalau kita goreng telur kan kuningnya bulat tuh. Ini kalau kita pecahin, kuningnya tuh ambiar sudah. Udah nyampur. Jadi dia udah membusuk. Ini tinggal membusuknya doang. Nah, ini kalau masih dibiarin lagi, bau bangkai. Bau bangkai. Ini udah bau? Ya, hampir bau. Ini kalau dibiarin lagi, dia bau bangkai. Nah, ini artinya kuning telurnya udah ngacak. Dia udah nggak terpisah. Kalau ini kan kita bisa lihat banget. Tuh, kuning telur masih utuh di sini. Kita goyang-goyangin, dia tetap utuh, tetap bulat. Nah, lihat fertil itu dari apa? Ada guratan-guratan? Iya, betul. Jadi kalau di ayam biasa, itu kan di usia 4 hari. Di usia 4 hari kita bisa lihat guratan seperti sarang laba-laba tuh. Ada titik merah di sini terus tiba-tiba dia mengakar gitu kan. Itu 4 hari kalau di ayam. Tapi kalau di burung unta itu 10 hari. 10 hari baru dia fertil. Baru dia bisa mengeluarkan jaringan-jaringan hidup itu di usia 10 hari. Jadi seperti yang bilang tadi, telur burung unta itu kita ceknya di 10 hari awal. Setelah itu 4 hari sekali kita cek. Setelah kita pastikan ada guratan merah, 4 hari kemudian kita cek lagi berkembang nggak. Nanti lama-lama kita bisa lihat tuh berkembang sampai berwujud ayam itu kita bisa lihat. Kalau kita kontrol terus 4 hari sekali. Nah, ini untuk telur ini masih ada potensi menetas. Yang ini sudah terpapar bakteri tapi belum busuk, dikonsumsi masih bisa. Yang ini sudah nggak bisa diapa-apain. Dikeluarin dalamnya ya, dibor gitu ya? Iya, aku biasanya nih tak pecahin, tak lubangin, terus tak keluarin. Ini belum busuk, jadi masih belum bau banget. Kalau ini dibiarin terus meledak, meledaknya bau bangkai. Ini masih bisa dikonsumsi. Kalau ini dipaksain untuk ditetaskan, tak pastikan ini nggak bakalan menetas. Walaupun dia fertil, tapi dia sudah kemasukan bakteri. Yang ini masih aman. Oh, ini fertil ya? Ini
Kita nggak bisa lihat fertil atau tidaknya sekarang. Yang bisa kita lihat sehat atau tidak. Fertil itu baru bisa kita pastikan ketika dia sudah masuk mesin di 10 hari. Oh, dia sudah berkembang, berarti dia fertil. Nah, jadi baru kita bisa lihat ini 10 hari kemudian. Yang jelas ini sehat, ini sudah nggak sehat, ini sudah busuk. Yang ini sehat. Sehat dalam artian dalamnya telur. Cangkangnya ini malah nggak sehat. Cangkangnya dia kekurangan kalsium. Cangkangnya dia kekurangan kalsium, tapi dalamnya sehat. Yang ini kalsiumnya pas, tapi dalamnya sudah kepapar bakteri mungkin karena pecah ini tadi. Karena retak. Karena retak dan retak di bagian udara. Ini udaranya di sini, Mas. Jadi udara itu tempat dia bernafas. Nah, udaranya udah terpapar. Dan harus selalu di atas ya posisinya? Iya, selalu di atas. Karena nanti dia akan mencari jalan untuk menetas itu pasti di area ini. Pasti di area ini. Untuk dia bisa menetas. Nah, yang ini untuk pajangan, yang ini dikonsumsi masih boleh, masih bisa. Yang ini kita masukkan mesin. Atau mau masuk mesin juga nih? Enggak, jangan deh. Enak kan telur? Aku bilang sih enak, lebih mirip seafood. Seafood, lebih amis ya? Amis, lebih amis. Kalau kita goreng tuh baunya bau seafood. Telur burung unta. Nah, ini satu ini yang ada harapan. Yang pertama, telur pertamanya itu pecah. Oh, berarti udah 4 sebenarnya? Udah 4. Oke. Ya, ini kalau kita lihat dari ini, terus ini, berarti dia mengalami perbaikan di kalsium. Oh enggak, ini satu pecah, kedua, ketiga, ini keempat terakhir. Oh, malah keempat terakhir. Oh, malah 4 ya yang terakhir ya? Yang ini? Yang ini ya malahan ya? Malah kalsiumnya menurun. Malah yang ini kalsiumnya udah bagus. Nah, kita tanya groomnya nih, Iya. kipernya. Yang ini waktu itu saya memang suruh kasih kalsium, terus nggak lama nelur ini. Nah, yang ini saya nggak kontrol. Dia kasih kalsium apa enggak? Ya, yang penting bisa fertil, masalah ini bisa ditolong. Misalnya dia nggak bisa keluar, kita bantu pecah. Oh, cuma nanti bedanya kalau kurang kalsium, ya pas akan bermasalah ya? di pecahnya aja. Kalau masalah ini aman sih. 4 hari sekali boleh dikeluarin di ini kita ya? Kita cek. Tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama, cukup mungkin 2 menit, 1 menit 2 menit cukup, dicek terus masukin lagi. Kelamaan nanti terkontaminasi suhu yang ada di sini. Dan kondisi kita harus bersih, Mas. Harus bersih dalam artian kalau bisa tangan kita ya sudah steril. Jangan tangan kita kotor terus ngecek telur, jangan. Kalau dia sudah ada embrionya lebih sensitif lagi. Sudah ada anaknya sensitif. Itu mesin udah mati. Kok kepanasan ya?
Mesin tetas. Ini udah diatur. Kelembapannya itu di sini 40 sampai 50% kelembapannya. Untuk suhunya di 38. Nanti dia di 38 mati. Lampunya mati. Terus ini kelembapannya di sini. Ini kelembapannya masih belum terkontrol. Mungkin karena kemarin kita perjalanan di mobil ya. Jadi dalamnya masih lembab. Nanti dia akan turun di 44. Turun di 44. 40 sampai 50 lah ideal. Nggak akan pernah bisa. Bawahnya itu dikasih air enggak? Nggak usah. Jangan. Kita udah sedot udara dari luar masuk ke dalam sini. Jadi nggak perlu pakai air. Karena kalau ada air di dalam jadi bakteri lagi. Iya. Beda sama ayam. Bisa jadi over kering nggak? Enggak. Over kering terjadi ketika ruangan ini benar-benar tertutup rapat, nggak ada udara. Kalau selama kita masih ada udara dari luar, masih aman. Tapi nanti kan ini ditutup nih, ditutup. Segini aman nggak? Masih aman. Orang kan masih bisa nafas juga, masih aman. Ini kita tungguin aja. Biasanya 3 jam. 3 jam baru bisa stabil. Ini termometer manual. Ini suhu. Jadi ini suhu yang ada di dalam itu ada di 35. Ada di 35 sama. Sama. Jadi ini kita hanya membandingkan aja. Misalnya di sini 35 kok di sini 40, berarti ada trouble. Nah, kalau selama sama berarti aman. Nah, sekarang yang kita untuk suhu sih udah kekejar. Yang sekarang kita ini sebenarnya di kelembapan. Kelembapannya kita tungguin. Cuman agak lama untuk mengeluarkan kelembapan keluar. Yang penting jangan mati lampu aja. Mati lampu nggak masalah selama tidak sehari full. Sehari full. Jadi kalau masih telat sejam atau 2 jam masih aman, masih nggak masalah. Tapi kalau mati lampu jangan dibuka. Iya. Kalau dibuka semakin cepat habis tuh yang di dalam. Biasanya aku pakai genset. Genset depan ambil aja sini. Jadi Jaga-jaga. main aman aja. Main aman. Tapi kalau buat sehari ya nggak apa-apa. Kalau cuma mati sejam 2 jam aman. Nah, tuh, cara cek telur, Mang? Oh iya, ini. Masalah telur kurang ini juga ya, kurang kalsium. Kan telur kedua ya. Nah, ini kan telur kedua ya. Telur ketiga, telur keempat kan ya. Yang pecah kan ketiga ya. Yang pertama pecah, kedua yang di rumah nih, yang ketiga pecah retak ini. Ini yang baru Ini yang baru. Nah, ini tuh bisa dilihat dari ini, Mas. Burem seperti ini kekurangan kalsium. Nah, ini kalsium yang paling bagus dia di. Ini telur paling sempurna. Ini sayangnya pecah. Nah, tadi kita udah cek, dia udah kemasukan bakteri yang ini. Yang ini udah kopior, tahu kopior nggak? Kopior itu apa ya? Korup gitu kan. Udah kecampur tuh kuning sama putihnya udah campur aduk di sini. Yang ini masih sehat. Nah, nanti kemungkinan besar yang masuk ini. Nah, untuk fertil atau tidaknya kita nggak tahu. Kita tunggu 10 hari kemudian baru kita center. Nah, ini ciri-ciri sehat. Ciri-ciri telur sehat. Bening. Lihat nggak? Iya. Lihat nggak? Nah, ini gelembung ya. Ini kuning telur ini sebenarnya. Ini telur kuning telur. Nah, ini udara. Ada lingkaran kayak gini. Ini udara. Udara harus ada di atas. Jadi kalau mau masukin telur apapun, udara atau di atas atau tiduran kayak gini. Kalau udara di bawah, mati dia. Mati. Jadi udara itu harus menyamping atau ada di atas. Karena dia untuk bernafas. Kalau ada di bawah, dia mati. Nah, terus yang ini sudah terpapar bakteri. Nah, bakterinya di sini nih. Nih, kita lihat, kelihatan nggak? Jadi ada kayak guratan-guratan itu sebenarnya udah rusak. Mungkin gara-gara kemasukan bakteri di sini. Lewat yang pecah. Kan retak itu ya. Ada bintik-bintik hitam. Nah, ini masih oke untuk dikonsumsi. Yang ini sudah tidak layak.
hitam total. Wah, iya. Sebulan Hitam gimana? total. Oh, iya. Udah sebulan. Hitam total. Kalau ini dipecahin, kuning telurnya sudah nyampur, sudah kayak dikocok-kocok gitu. Nah ini sudah nggak layak dikonsumsi. Kalau dikonsumsi pusing kita, kita pusing. Yang ini masih bisa, ini kita masukkan. Nah untuk memasukkan mesin ini boleh kita tungguin besok aja masuk nggak apa-apa. Jadi tidak usah buru-buru, daripada buru-buru mesinnya belum stabil kita masukkan dia jadi bermasalah. Karena kelembapan di sini kurang lebih mungkin kalau kita bisa ukur sekitaran 80% misalnya. Nah di dalam mesin ini mungkin lebih tinggi karena tadi kita pakai mobil. Nah ini sedang proses pembuangan kelembapan di dalamnya. Cuman ini aja Kang yang tertolong. Iya, karena baru aja. Tertolong. Ya mudah-mudahan jadi. Nah untuk fertil atau tidaknya sekarang kita nggak bisa nentuin. 10 hari kemudian baru kita bisa Beda nentuin. ya cangkangnya ini tebal gitu ya. Iya, ini lebih tebal, lebih sempurna, lebih licin. Ada tipisan kayaknya. Nah, lebih Kalsium masih dikasih? Di naik ya, kadang mengajat banyak buku hari mengajat. Kita dikasih baik. Iya, mengajat tuh ya. Iya. Ya itu sih dikontrol aja untuk makanannya. Yang jantan ekstra protein lagi. Kasih protein. Protein biar spermanya semakin matang. Kasih nugget aja sosis ya. Biasanya aku pakai telur unggas. Saya ada telur mentok, telur angsa yang nganggur itu 1-2 lah setiap hari lah 1-2 Direbus apa dia? diremes aja, dicampur pakannya. Kalau jenengan pakai makanan sayur kan dicacah tuh atau mungkin fur apa kan bisa dicampur diaduk-aduk. Kuningnya apa semuanya? Semua aja, sama cangkangnya nggak apa-apa. Kan dia makan cangkangnya juga. Iya. Jadi tambahan kalsium sama protein. Ambil tiap hari satu. Diaduk aja. Nah dia 2 jam habis kok. Dimakan sama dia. Tuh, berarti tinggal dulu nih. Tinggal dulu aja. Tinggal. Nah, dikasih tahu cara ininya ya, nyat cek. Pokoknya aku masih standby aja kalau sampai ini sudah benar-benar bisa tak tinggal. Jadi aku tetap di sini sampai ini udah normal. Ini masih ngejar kejauhan banget ini. Ini tak terhingga ini artinya. Tak terhingga. Ya. Harusnya dia ngejar ini. Kena AC kayaknya. Iya. Berarti ini mesin tetas nggak cocok di ruangan ber-AC ya? Sebenarnya cocok, tapi mungkin karena mobilnya kan sempit, jadi AC-nya kan lebih padat ya. Di tempatnya Mas Irfan ruangan ber-AC pakai. Jadi lembabnya kering sebenarnya, cuman mungkin karena ini terlalu dekat dengan AC ya, langsung hadap-hadapan itu, nah mungkin bermasalah di situ. Nah ini kita kejar aja. Jadi aku masih standby di sini sampai ini benar-benar clear bisa tak tinggal. Sampai besok berarti? Kalau memang harus tak tunggu sampai besok, tak tunggu sampai besok. Jadi ini harus clear. Nginep aja di ini ya, saya siapin hotel aja ya? Wah, nggak usah repot-repot. Enggak. Kalau udah clear aku bisa tinggal. Kalau belum clear aku masih di sini, masih ngurusin ini. Ya wes, kita tunggu di sana yuk. Pengen duduk. Oke guys, ini mesinnya masih trouble ya. Bukan trouble sih, masih ngejar kelembapan. Jadi di dalamnya itu dia terbacanya tidak terhingga kelembapannya. Jadi kita tunggu 3 jam lah sebenarnya baru dia masuk ke suhu dan kelembapan ideal. Oke, nanti kita cek lagi. Oke guys, mesin sudah beres. Tadi kita udah cek semuanya, udah normal. Oke, kita udah bisa pindah. Telurnya belum bisa dipindah ya. Telur besok pagi aja bisa kita masukkan. Sekarang mesin biar dia
bekerja untuk mengejar suhu dan kelembapan yang ideal di dalamnya. Setelah itu baru kita masukkan telur burung unta besok aja. Oke guys, alhamdulillah udah beres semua. Kita tunggu perkembangannya penetasan burung unta di Serang, Banten. Oke, ciao. Guys, ini hari kedua kita di Serang. Kita mau cek mesin tetas apakah sudah normal atau belum, dan sekaligus kita masukkan telurnya ke mesin. Ini di luar rencana ya teman-teman ya. Jadi kita harusnya hari ini kita ke Cikampek, ada pertemuan dengan beberapa relasi di sana, tapi karena ada trouble jadi kita harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah permesinan. Oke guys, yuk kita turun, udah sampai. Oke guys, sekarang kita cek mesin tetas burung unta, mudah-mudahan dia udah normal dan kita bisa kembali ke Jogja dengan tenang. Oke guys, udah normal ya teman-teman ya. Ini udah suhunya udah ketemu, suhu udah ketemu, kelembapan juga udah turun drastis ya. Semalam ada di angka 60 lebih, sekarang sudah 50 dan ini akan terus turun. Sebenarnya udah waktunya masukin telur, tapi telurnya hilang guys. Semalam ada di sini, kenapa menghilang? Semalam ada di sini guys. Tidak ada, mungkin disimpan oleh karyawan di sini. Jadi akhirnya kita harus menunggu karyawannya datang atau Pak Mas Haji, Mas Haji Rafi'i datang. Oke. Ya, ini insya Allah sih beres. Sekarang tanggal 5. Sekarang tanggal 5 Juli 2005. Telur keempat. Telur keempat. Jadi ini telur paling fresh di antara telur yang lain. Jadi mudah-mudahan fertil. Rongga udaranya sebelah mana? Kenapa? Rongga udaranya. Rongga udaranya di sini. Paling tumpul. Tuh, rongga udara. Oh ini ding, sorry. Yang paling tumpul. Paling tumpul. Agak lancip ini. Iya. Normalnya dia paling tumpul, tapi dia ternyata kebalik. Dia paling tumpulnya di sini, tapi dia runcingnya di sini, tapi lubang udaranya di sini. Nah, bener, jadi harus dicek dulu. Biasanya paling tumpul. Nah, ini biasanya betina. Kalau dia netes betina. Yang jantan tuh lonjong ya? Lonjong. Bismillah. Di hari ke-10 aku telepon Kang Maman buat di center kayak kemarin itu yang tak ajarin. Tapi kalau bisa malam, soalnya kalau terang sulit banget kita bisa akurat. Nah, jadi kalau malam kan gelap gulita, kita tembak nyata banget tuh, dalamnya tuh kelihatan banget. Nah, hari ke-10 harusnya sudah ada seperti laba-laba, ada titik kecil merah, terus ada guratan-guratan jaring seperti itu, sel yang hidup. Minimal 10 hari ya? 10 hari. Jangan dibuka-buka juga berarti? Jangan dibuka-buka, dari sekarang nggak usah dibuka-buka, biarin aja. Standby kayak gini terus. Terus nanti per 4 hari baru di ini. Nanti aku terus kontrol dari sana. Semisal ada telur lagi, biarin dulu sampai 1 minggu. Jangan masuk. Ada telur, biar 1 minggu, biar ada temennya. 1 minggu di luar? Di luar nggak apa-apa. Taruh di atasnya ini aja. 1 minggu taruh atas ini sampai dia benar-benar sudah tidak ada teman lagi. 1 minggu masuk. Tapi sterilin dulu kan ya? Iya di. Sterilin dulu baru taruh. Iya pakai tisu basah. Nah misalnya nanti ini terjadi tidak fertil, nah kita evaluasi induknya. Entah itu kita evaluasi makannya, asupan. Kalau ini kan gini, jadi gini, kalau ada sepasang hewan unggas
bertelur, berarti betinanya nggak masalah. Berarti masalah ada di jantan ketika dia tidak fertil. Berarti kita fokus ke jantan. Berarti apa yang harus diberikan? Biasanya kalau aku jantan-jantan yang kurang bagus, instannya itu kita suntik testosteron. Kita suntik ada hormon testosteron kalau nggak salah itu. Itu buat mamalia bisa, buat unggas bisa. Nah, sekali ngebuahin berapa telur biasanya kalau unggas itu rata-rata sekali tembak untuk 4 kali telur. Jadi si betina itu sudah bawa sel telur banyak. Nah, sekali kawin spermanya itu ngendap untuk membawahi beberapa telur. Jadi beda sama mamalia kan sekali kawin mengandung satu gitu kan. Kalau di unggas betinanya itu sudah mengandung telur. Tapi telur ini akan keluar fertil atau tidak tergantung jantannya membuahi atau tidak. Tetap akan keluar di telur, ya kan? Tapi dibuahi atau tidak. Dibuahi, oh di awal-awal dia fertil, tapi kok di tengah-tengah dia udah nggak fertil karena mungkin di pertama dia kawin, yang berikutnya dia nggak dikawin lagi. Atau kebalikannya, di awal-awal dia nggak fertil, di tengah-tengah dia fertil. Nah, karena sperma itu tersimpan dalam perut si betina itu selama biasanya 1 minggu. 1 minggu. Nah, selama 1 minggu itu tadi, kalau dia sempat kawin, berarti minggu ini aman. Minggu depan dia harus kawin lagi, ya kan? Tapi kan biasanya tiap hari kawin, biasanya tiap hari kawin. Jadi setiap hari distokin sperma terus. Jadi kalau misalnya 1 minggu ada 5 butir misalnya, atau ada 3 butir, nanti netesnya 3-3-nya barengan di usia yang sama. Tapi kalau baru keluar masukin Senin. Terus hari Rabu datang lagi, masukin lagi. Nanti netesnya juga usianya beda-beda. Nah, ini yang jadi masalah ketika dia usianya beda-beda, makanannya nanti beda. Pas dipelihara dengan satu kandang, satunya makannya udah lahap, satunya masih belajar makan. Kalah dia makan nanti. Kalah makan, bisa stunting, bahkan pahitnya bisa mati karena kekurangan makan. Nah, karena beda usia tadi itu. Nah, idealnya begitu. Cuman kalau mau masukkan 1 hari 1 telur, ya pun enggak masalah, tapi itu sudah ada wanti-wanti. Aku sudah wanti-wanti, jangan dicampur, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Masih dipantau? Udah aman sih, udah aman. Dari semalam udah stabil di angka ini, jadi insya Allah udah bisa tak tinggal nanti komunikasi aja terus intens. Jadi aku bisa mutusin apa yang harus dilakukan itu setelah melihat ini fertil atau tidak, atau telur setelah ini. Oke, berarti yang harus dibenahi pertama jantannya. Kita nggak ngomongin fisiknya dulu, tapi kemampuan biologisnya dulu, ya kan? Kita rangsang, kita perkuat spermanya, kita buat hormonnya. Nah, itu dulu. Kalau itu udah kita lakuin, tapi masih belum fertil, mungkin dia bermasalah di fisiknya, kurang tinggi tadi itu. Nah, kurang tinggi tadi itu mungkin solusinya adalah lebih sering membantu, Jadi mungkin pas dibantu dia spermanya nggak bagus, pas nggak dibantu, pas lagi bagus-bagusnya sperma malah nggak kebantu. Jadi akhirnya lebih intens untuk setiap kawin dibantu masuk. Ya takutnya itu pas lagi spermanya lagi bagus-bagusnya, misalnya pagi nih, lagi pagi spermanya lagi bagus, malah belum ada orang di sini, dia kawin tapi nggak pas. Lah siang spermanya udah encer atau udah nggak bagus, malah dibantuin. Nah, itu kan juga kita jadi evaluasi besok. Mudah-mudahan ini fertil, berarti udah selesai. Kita nggak usah mikir yang tadi, nggak usah dipikir kalau ini fertil atau telur setelah ini fertil, oh berarti udah aman. Tapi kalau ini belum fertil dan besok belum fertil, oke, kita bantu evaluasi untuk pakannya, tambahan pakan sama tambahan protein. Karena telur burung unta juga banyak yang jual, Mas. Jadi aku banyak yang nawarin. Jadi banyak orang pelihara burung unta itu nelur karena dia sadar nggak mungkin bisa netes, dijual. Ada yang jual 500, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta. Nah, biasanya aku ngelihat kalau indukannya kawin, aku mau beli. Karena kan mereka sebenarnya masalahnya nggak bisa netesin. Mereka nggak tahu cara netesin karena mereka menganggap nggak mungkin bisa netes. Jadi ada yang punya betina doang juga bisa nelur ke mereka? Oh, kalau betina doang bisa nelur, tapi kan nggak mungkin fertil. Kalau itu banyak, itu faktor makanan.